Nah, orang yang telah pemahaman apakah Yasin fadilahnya tama-tama Yasin sallallahu alaihi wasallam kena baca Yasin fadilahnya kata ulama Syekh Muqaddam. Jadi Yasinnya kan ada penafsiran. Nah, sebagai menafsirkan itu nama Nabi Muhammad. Bina awal suratnya merupakan nama Nabi Muhammad. Jadi sehingga orang-orang menganggap bahwa nata tamah-tamah. Tapi ini nata-tamah. Al-Quran dah baca lain, kemudian dalam Al-Qurannya doa, dalam kitab nah beli. Apabila kitanya merumpa ayat azab, maka dia menindo, dibaca doa untuk berlindung. Apabila merumpa ayat yang rahmat, geyu berdoa untuk merumpa adanya. Bahkan dalam sembahyang dia sih, tapi doa dalam sembahyang istighfar, takbirnya hanya bisa membatalkan sembahyang anak buat yang bahasa Aceh sekering kali mah kapan dulu sembahyang, tapi harus dengan bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sittatu asya kunna gharibatun ay ba'idatun anil munasabah fi sittati mawadi'. Al-masjidu gharibun idza kana al-masjidu mabdiyan fi ma baina qaumin la yusalluna fi ay fi dhalika al-masjid. Wal mashafu gharibun idza kana al-mashafu mawdu'an fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Wal Qur'anu gharibun idza kana mahfudan fi jawfil fasiq ay fi qalbi man i'taqadahu wa syahidahu walau lam ya'mal bima fi. Al mar'atul muslimatu salihatu al muti'atu lillahi wal lirrasulil muhsinatu lil umuri gharibun fi yaddi rajulin zalimin idza kanat fi ismati zawjin mujawirin anil haqqi ilal batil. Sayyul khalqi war rajulul muslimus salihu gharibun fi yaddi imra'atin radi'ah idza kana fi mu'asyarati imra'atin wadai'ah fil hasab hakirah fin nasab sayyi'atul khalqi. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nambah macam perkara yang nambah macamnya merasa baik nambah tempat. Yang pertama, masjidnya gharib apabila adalah masjid itu dibangunkan dalam kalangan orang-orang yang tidak sembahyang dalam demikian masjid. Jadi hati masjid tak bangun pada tempat yang udah agak sembahyang pak masjidnya. Jadi merasa langka adanya, merasa aneh adanya masjid. Jadi masjidnya baru berjina-jina bagi orang-orang yang nak sembahyang. Ada yang lebih hendak saja masjid yang hendak sembahyang. Orang biasa galak jauh masjid sih, orang yang nak sembahyang. Jadi hendak arti masjid tak duduk dalam satu kaum, tetapi orang hendak sembahyang. Rukun kita tak sampai jaga tip-tun, sampai jaga tip-tun dah bangun masjid tetapi orang hendak ya sembahyang. Padahal Rasulullah berkata, khairul buqati fil ardi masajiduha wa syarrul buqati fil ardi adalah aswaquha. Pernah pada bawah orang yang ada yang Rasulullah, sahabat ada yang Rasulullah, ya Rasulullah, putra tempat yang paling enggak di dunianya. Rasulullah menandaku jawaban. Akhirnya beliau menanyakan kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, nah yang bertanya bahwa putra tempat yang paling enggak di dunianya. Malaikat Jibril menandaku jawaban. Akhirnya nak ada yang Allah Ta'ala. Akhirnya Allah menjawab,
melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, khairul buqati fil ardi masajidha, tempat yang paling enggak di atas dunianya ke masjid. Ya, kenapa kan? Ibadah dalam masjidnya mendam akan dilipat gandakan pahala. Dan tempat yang paling buruk dah katanya. Yang Allah hanya bagi-bagi ada urungkan. Yang paling buruk tempat di atas dunianya adalah kidai. Karena kidainya orang tempat semungut kok. Tempat kumpul dosa orang kidai. Ya, itu masjid nah tinda pengut diraro tu kampungan. Pengut lebih dia, pengut lebih mumci masjid. Yang diraro. Anak darah merah. Anak rame orang yang tunggu dalam masjid. Di orang yang tunggu dalam masjid. Orang pidato, orang tunggu tiga ke menang pengut. Yang ada tiga. Mia dai hana betul juga. Ini dia mia hana betul buat imam. Yang ada orang tapi mia kidai nanti rata-rata orang tempat kubur kejahatan. Pada pokok. Man tayo hana terasa yang dia mukanya hana terasa. Si uro nale damu sulit. Pada nale damu sulit kurang oleh damukan untuk mendapatkan keuntungan. Mah hana tercatat ayat-ayat. Tetapi yang namanya dustanya berdosa ya. Dari bunuh dan bibit pohon nam yang tahu pohon nam tupon yang tahu umpang dalam sulit naik gede. Bak minta harta bajut, bak minta bajut keuntungan. Jadi akhirnya di dunia nya laba, kita hanya minta mahaju. Hau titul kita minta mahaju. Tetapi dalam sahabi tiap orang dapat sama umpang itu. Ya, nya natayan kata tulisan ya. Jadi makanya pada itu. Sehingga muri orang bak ada yang beranya enggak lah. Ayo mai kita si orang pendengar aja. Anak kurung ni bak lego. Nyan yang titiwate ya. Dan awak itu kuda yang nentuh masjid. Maksud masjid orang jemaah tiga kan. Nyan yang pasti. Jemaah tiga anak. Dan menyesal yang anak terus kuda. Rumah yang kasakit anak rupa jak kuda orang. Nanti ada anak rupa jak umus. Nyan ban ka kedaya orangnya. Padahal Allah yang sampaikan langsung, tempat yang paling indah adalah masjid. Tempat yang paling mulia di atas dunianya masjid. Hana merasa menyesal dan berarti hana terhadiri masjid di orang limongga, hana merasa menyesal. Hana merasa rugo dan dah siang rugo, hana mempunyai kupi orang. Yang kasakit tu, kau muka Tuhan. Kalau dia saja paling kurang bersantun lah. Yang siapa kuda enam go semujit enam go. Jadi artinya benar keseimbangan. Tapi biar sampai dia masjid tiga jemaah tiga akan tetapi miau kuda si rumah di kita ini. Jadi hana seimbang. Jadi kata dua sama dengan kita melipo padu yang melipo enam kata tu biat. Maka paling kurang hotel kayatan lu dah yuk. Hadir dalam masjid. Jadi dukna kerugian ya. Maka pantasnya khairul buqati, tempat yang paling ingat adalah masjid. Dan masjidnya akan naik saksi Allah akhirat. Tempat beramal orang di masjid, tempat ibadat orang di masjid, tempat belajar agama orang di masjid. Jadi benar benar keseimbangan lah. Tak kala hari-hari kita jauh. Menanti daya yang jauh deh. Jadi beja kekidainya adalah ajang bagi amal katanya. Biar semata-mata untuk mendapatkan keuntungan di dunia hana tiup. Dan kadang hana orang yang kubah-kubahnya kekai hana. Yang waktu udip ke pertama hari kidai sebab pertama hari kidai sebab. Bak ujung tetap ke bangkrut sih. Gak ada sih hartanya. Pun yang tinggal yang namanya dunianya hana tinggal sepuluh sih. Berada tak kubah kero tu, kaki pabelanya tertinggal, tetap ada yang, sehingga dia orang melompat satu pi. Jadi lihat persoalan-persoalan dalam hidup dia. Mungkin, jadi yang lebih ger segala bertanya akinya melangkah yang lain.
hadiri masjid dia. Tapi urus hana kegiatan yang tersebut. Dirubah kena kegiatan yang hana. Jadi hadir masjid. Jadi aki kita yang sebelum dijak udah mata kita yang sebelum itu yang naik kita. Kemudian abah kita yang sebelum pula abang pula intro udah, maka jauh masjid dia sebagai tanda syukur dan bahwa seluruh anggota tubuh dia sedang beribadah kepada Allah. Maka di tempat majelis ilmu masjid, terus masjid dan baca Al-Quran. Jadi masjidnya tak kedua dalam kalangan kaum yang hana sembahyang, dalam masjidnya yang merupakan hana cocok adanya, hana sesuai masjid kayak pedang di dalam kalangan orang-orang yang hana sembahyang. Jadi hana arti masjidnya. Wal mushaf gharibun. Yang kedua, hana cocok Al-Quran yang tak kubah bak sabar tempat orang yang hana tak pernah membaca Al-Quran. Walaupun kamu tindih di dalam rumah tu, kaji ke tempat koleksi, lamari cukup laga-laga Al-Quran, hantar belum 3 baru lebih. Yang hana cocok dia. Hana layak Al-Qurannya tak perlu buat rumah orang yang hana pernah baca Al-Quran. Maka Al-Quran di masjid dah wakaf benang baca dia. Nanti Al-Quran hana layak di masjid yang orang hana tahu baca Al-Quran. Kemudian Al-Qurannya yang merupakan kalam Allah. Sebelum dah berkhabar manusia, berkhabar Allah. Karena dubna raya kasih sayang Allah ke dia yang selamanya. Gebi lidah yang pasai, gebi mata yang terang. Urut lahir dum kalam bisu, buta. Tak tanda syukur dia ni. Sebelum dah duit dulu. Makanya yang mashab. Jadi dengan hati dia jiwa dia orang hana merasa jinak dengan Al-Quran. Ngempulau dan pujina roda sebagai tanda syukur dia kepada Allah. Jadi baca Al-Quran. Yang gula Qurannya menanti hana cocok dihafal di orang-orang yang rusak mata hati. Jadi agak hana cocok, gharib adanya, langka adanya. Orang hafal Al-Quran tapi akhlak lagi akhlak saja. Orang hafal Al-Quran tetapi goyang terus menerus berbuat kejahatannya hana cocok Quran dalam rukun ya. Jadi Qurannya harus dalam rukun, dalam hati orang-orang yang berbuat baik, hana cocok adanya. Yang kelima, al-mar'atul muslimah salihah. Orang yang muslim lagi yang saleh, yang taat kepada Allah, itu hana munasabah dalam suami yang berbuat zalim. Biasa hana berupa lagi. Karena dalam ayat kalian bekas at-tayyibatu lit-tayyibin. Seorang wanita yang salihahnya pasti orangnya nak berupa laki-laki yang saleh. Kaji dia dalam kahwin dia kadang-kadang na perumah napah, yang ke perumah napah dia yang napah. Karena hana mungkin orang yang saleh gejuk ke daya yang hana saleh. Jadi miana dengan perumah daya hana sesuai dengan keinginan dia. Nyana sesuatu yang nak pada dia. Masalah selamanya hana zahir, hana nampak ada. Nah niat dia yang hana benar di dalam dia melaksanakan nikah. Jadi seorang wanita yang saleh pasti akan mendapatkan seorang lelaki yang saleh. Seorang lelaki yang saleh pasti akan mendapatkan seorang wanita yang saleh. Dia akan munasabat, ngan gitu. Ngedanya orang ibadahnya pasti orang tanya masjid dan minta. Jadi orang ngan pasti ruh kenanti. Yang menanti nak kahai tapi beli kau rinang yang di ruh yang kata tanda saya mana. Dan pahitan yang sandai tayo kadang merumpok murinang yang hana budoyan yang hana saleh inan kecerminan bagi tayo
untuk saya mengintrospeksikan diri. Berarti nah sesuatu hal yang Allah titipkan dengan kepada katanya, berarti nah satu-satu kekurangan bagi kita. Dan ini nampak diri dia asli. Mereka ni hal ada dapur roda, bukan orang yang sabar. Tanya seorang pemarah. Jadi dikala tanya merompak mengira urinang yang hendak betul sampai-sampai dalam keadaan begini, baru sadar ternyata tanya kan sirah orang yang baik, sirah orang yang pemarah, hana bersabar. Jadi ini cerminan bagi kita. Jadi dikala tanya berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita, maka saatnya kegadanya baru tak kenal siapa diri kita sebenarnya. Kaji baik kesabaran bagi kita. Maka anggaplah apa yang terjadi bagi kita yang adalah sebagai cobaan dan untuk memperbaiki diri kita. Mereka ni hana depu dayanya orang yang bagai bunyi. Mereka ni hana depu roda hana tak amalkan lagi diajarkan oleh Rasulullah, bersifat dengan sifat yang baik kepada orang-orang yang hana good, orang-orang yang hana bro, hana depu. Ya orang yang sampai-sampai saleh, kemudian apa yang keinginan yang berikan, mungkin tak pasti kot. Tetapi kita yang belum mendaya, sebab tahu hana ada putra keburukan yang andi saatnya kebaru. Makanya seandainya kita nikahi tidak orang yang nikahi dengan yaitu orang yang punya agama. Jadi agama yang dia lewati. Jadi dengan kalangan dia bisa nampak dengan kebaikan daripada banyak kiban sikap budaya. Jadinya artinya. Jadi silakan nanya apa yang dikehendak oleh Allah aja. Dan baik je ke masalah jangan nak cerita. Ini kata perang masalah perkahwinan ke yang muda-muda be hantam terus saja yang tapi neraka jahanam. Tapi perkara akhirat. Ya, dah jangan nak apa cerita wan natiro. Yang perkahwinan bahwa apabila tanya lagi coba dengan sesuatu yang bersabar, artinya Allah akan lebih gedanya kelebihan yang lain. Mana siro urung agam yaitu ulama lah takut bak pilih-pilih urina jadi merumpaklah siro urina yang hana saleh. Memang nasib yang lagian Allah coba. Lagi Nabi Yunus alaihi salam urung kawin urina yang cukup berakal. Akhirnya orang-orang dah yang mana Nabi Yunus kumpul dalam perumahannya kena cerai ke dia. Hanam baca piga agak. Jadi sampai-sampai dalam keadaan susah hidup Nabi Yunus. Akhirnya beliau menyampaikan bahawa long doa kepada Allah, ya Allah miadung nasalah bena siksa wa akhirat. Tapi nak siksa lah long di dunia. Yang kenyo perumahan long. Nyo sebagai siksaan long di dunia. Jadi tukang jaga long untuk mangat selamat urang akhirat dumna ga perumoh doakan. Cata dong kena siksa urang akhirat, tapi gara-gara perumohnya maka dong kamu mada dengan susah hidup dunia. Di zaman ada ulama berkait dengan orang yang berakal berada tahu hana ketenangan baca dewa saya kagak yang kamu sibah aja. Saya karat terus rumah ya nyoka siap-siap aja pasti nak sesuatu udra. Kau je hana nyaman baca. Aku Kemudian hari-hari buat gak minta kaya okey buat orang zaman mana minta kaya pulau baju-baju mana yang begitu hadirlah ulama-ulama awak. Jadi karena banyak ada keluar rumah susah tapi ada kami minta rezeki senang ke RTG banyak ada terus boleh gede hendak pilih kaya kerau rimbun gajah tukang pilih kaya dan di PE banyak di puau kena rumah di PE puau kena rumah. Jadi ada karatu rumah kami susah lah. Asal kau lebih dari rumah kau tenang lah ni. Jadi ada gua rumah susah, ada kerja ugli kami ada rezeki mudah. Hana hek tad bag pilih kaya, hana hek tad bag puau kaya kerau kilometer jauh antara ling rumah dia. Maka akhirnya meninggallah rumah yang berakaya. Karena rezeki maka doa ya Allah ya. Baik nali yang lagi udat berat kajaran. Akhirnya meninggallah karena ke pengalaman juga pastilah minta kali kedua yang baik nali lagi awal lah kasih susah awal. Ya, mendih mangak gede kita jauh li puau kaya dirimu tahu rumah pidana dalam keadaan aman tapi aku pilihlah orang yang
yang gatakai yang salihah karena pengalaman tiga ahli dah. Jadi akhirnya kakak dia kawin dengan orang yang gotnya tenang yang kamlai berubah kehidupan yang merupakan rumah ku berat sah nyo kamlai tenang aman yakin hana persoalan leu deh. Budak mata kaya minta rezeki kaya minta lam kaya boleh hana le rimo yang sudah kaya yang merupakan hana le gajah yang puo-puo kaya goknya kepreh-preh nah hana boleh tu gajah hawai hoi kah gajah aku mati gajahnya puah nah. Tapi akhirnya kakak kaya yang dari gile yang puah gerok pilih gerok puah gerok sampai terus rumah puah gerok. Jadi akhirnya kembali kehidupan maya. Jadi mia broken udah gua rumah susah, udah duit rumah senang, ini udah gua rumah senang, begitu ke duit nyoka, kembali berulang payah pilih dan sebagainya. Jadi ini membuktikan bahwa jadi tanyonyo tetapnya persoalan dalam hidup tayo. Tetapnya persoalan dalam dunia. Jadi sampah-sampah kekurangan yang Allah berikan kepada kita yang musibah betul yang Allah pasti akan lebih kita di segi yang lain. Yang penting bersabar. Yang fabasyiril sabirin. Alangkah bahagia bagi orang-orang yang bersabar mendapatkan surga dan sebagainya. Jadi yang kayak seandainya betul. Itu yang biasa ada kesusahan nah. Najib bergadah-gadah susah. Baik bergada-gada sebab ada gada saya duduk salah ini dah. Yang sahwai dah. Yang tadi menolak menol. Ada menolak doa meninggal rumah ke. Kan kalau ada saya tapi benda kan. Anak tahe nyapa minta jelami la illam kawin la illam duduk rupanya terus susah yang lain yang tak banti. Jadi lebih baik benar-benar hal-hal yang menyusahkan kagak timbang susahnya benar daripada anda tak selesaikan susahnya datang susah yang lain. Artinya budra baik kitanya beragam hana bersabarlah udip sehingga kitanya berusaha semampu mungkin sehingga dia mengorbankan diri kitanya ibadat tinggal belum buat batas selesai susahnya padahal akhirnya duduk datang susah yang lain lagi dia keluarga di dalam keluarga pun susah tak nana rumah urung kena rumah ini belum usaha sih kalau usaha hana kendaraan Anak kata usaha belum yang pada yang dari hana rumah ke rumah. Jadi ini mendak susah le. Rupanya ada kena rumah susah le. Maka enggak susah yang mendak. Susah yang mendak susah hana rumah lah. Nyo kalau dah usaha susah benar rumah, alian kada datang susah yang lain. Oh duduk kena rumah kena kendaraan, kena anu dekat batan anu tu. Kait kalau belum susah ni bawa sang dak kena mangan lagi hana rumah jamun nah. Daripada susah orangnya nah rumah ada kaitan dia sabar nanti. Jadi artinya ini yang namanya kehidupan. Jadi tidak boleh katanya menyelesaikan persoalan yang sedang menimpa dayo, tetapi betapa selesai adanya sampai dayo meninggalkan ibadah. Jadi gimana cara tak selesaikan persoalannya bahwa kaku nah urina yang kagubi dayo urina yang hana salihah yang dibujuknya juga ibadat bagi dayo dandang kaku sehingga berubah kehidupan kita oleh Allah baik memaksa diri dia terus tak pupuk dadayan sehingga watekan selesai dadayan tapi kita selesai hana lagi menurut ada cerita ulama antara watekan mungkin ngorinan saja untuk rimu-rimu dan aja untuk ya cok kayaknya surga udah hana itu yang jadi ya dikatakan senang ipatnya kaku keputusan yang namanya kehidupan benar. Jadi dayo naurinang yang salihah kakak akhirji anak saleh dayo belum akai kita dayo dayo piga agai urinang dayo piga agai kakak itran banu hanagan ana yang aman pokoknya dia sampai dalam masalah kakak akhirnya anak dalam tu cerita orang susah tak ngam rumah anak orang begerti kakak ada anak senang nah anak yang saleh nah anak yang berdoa dan sebagainya. Jadi apapun Tanyo harus sadari ini apapun akan terjadi kepada katanya yang paling penting di dalam Tanyo pun mentang yang kehendak oleh Allah tetap Tanyo yaitu tak tinggalkan ibadah. Lagi Tanyo terpaksa roda nak gede sebuah kemenjaranya susah dah. Matang nasib barang dalam gidean. Tinggal tahu ke biasa berpunah barang gede. Orang yang tak punah barang gede pun susah yang lain dong.
kan hanya usaha ju pibet sampai pada usaha puno barang lam kita rumjo ada orang lainnya ke yang hana keberuntungan sebab watai kata habisan usaha kan selesai kehidupan dia kan selesai maka kehidupannya tetap akan terus menerus akan menimpa kepada katanya. Tapi yang paling penting dayong apapun kondisi bagaimanapun keadaan dayong tanya tetap harus diatur jalan yang benar, tetap bersikap dengan sikap yang benar, tetap tak amalkan lagi yang ajaran Rasulullah SAW. Jadi tak perhatiannya akan berakhir ni sampai tahap akan datang tahap yang kedua, berakhir tahap yang kedua akan datang tahap yang ketiga, lagian terus menerus akan menimpa terhadap budaya yang dimana ada kesenangannya pasti di samping kesenangannya akan hal-hal yang terbebani. Jadi baik dibayangkan bahwa karena kesenangannya kan selesai di mana ya, jadi ini sebagai gambaran begitu. Jadi putra yang pernah yaitu tiraurinang yang salehnya merasa garip urungnya hana cocok urungnya keluarga dengan yaitu urung-urung yang pasai, urung-urung yang berbuat jahat katanya. Makanya udah nikahi perempuan, nikahi urung-urung yang punya agama. Dalam hadis Rasulullah sampaikan, man nakhal mar'ata lidiniha, man nakhal mar'ata limaniha wa jamaliha, harumallahu maluha wa jamaluha. Seberangkali seorang yang dinikahi seorang wanita karena kecantikan dan karena hartanya, maka Allah akan pada hartanya hana kamu rumput pasti persoalan dalam dia sehingga ada yang hendak dapatkan dia karena bukan karena agama. Wa man nakal mar'ata li diniha razaqahullahu maluha wa jamaluha. Tapi kalau sedang menikahi seseorang yang lain karena agama, maka Allah akan nabi harta dan nabi yaitu kecantikan adanya. Jadi gebuh kasih sayang oleh Allah, gebuhlah mati gitu sehingga ada yang merasa yaitu cantik udah inang ada yang jadi perbaikilah niat ya. Jadi apabila ada yang ada rumput sira urinang yang hana salihah yang hana sesuai lagi yang tayang inginkan, maka ketahuilah bahwa ada yang merupakan ada yang sebagai kehendak daripada Allah Ta'ala kepada kita untuk memperbaiki sifat kita supaya kita lebih baik, semakin ke depan semakin lebih jauh. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadhara rahmah wa yahtamilu an yadi'a dhamir al-madhkur awalan wa hum alladhi lam yusallu fi dhalikal masjid wa lam yaqra'u fi dhalikal mashab wal kharij an amrillah wa sayyil khalqi minar rajuli wal mar'ah wa man lam yatbi' kalamal alim. Bahkan ditambahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala han mukalan bih diati orang-orang yang hana pernah sembahyang dalam masjid. Jadi orang hana pernah sembahyang dalam masjid, hana pernah baca Al-Quran, kemudian berakhlak yang hanagat sesama lelaki atau berakhlak dengan akhlak yang hanagat dengan urina nyan Allah Ta'ala han kekalan daya tengok hana mu perhati pada daya kan merasa malih daya di hadapan Allah yang selamanya daya tak cukup nikmat cukup ingin daya takalan Allah sehingga orang lain dengan senang-senang kalan Allah, ternyata daya hana pun diperhati oleh Allah dengan kasih sayang ya. Maka kita tinggalkan adanya. Jadi sembahyang di masjid benarlah ya bangun ya. Sebelum dah berangkat orang lain, hadirilah tempat yang paling mulia ini. Ya, paling kurang untuk ada kesalahan lihnya daya bisa ditutupi dengan kebaikan daya. Kemudian di sisi yang kedua yaitu berakhlak dengan akhlak yang dengan manusia yang jaga dia buat perbuatan yang jadi
benarlah tayo menjadi manusia-manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi memang takin dia maka dia dosa. Memang dia terfikir kesalahan dia tak tayo. Maka tatuplah luhur kata jauh masjid tiga. Belaan dengan orang lain ya, mengi rumah mandang cukup jadi syahadat. Dia tak pegang apa sesama katanya juga banyak yang berdosa dia. Cuma dia tak hitung kan dosanya. Tapi ada yang tak hitung kan beda. Yang kata dia masjid tu kau menggaunya lupa berat tinggal ada. Tapi yang padungga kata dia orang rumah nak tinggal ada. Padungga ke akhlak dia hana terpuji dengan orang-orang yang di sekeliling dia hana tinggal ada. Domnala orang yang kata dia opat hana pernah tak ingat. Yang manusia yang paling jahat itu kan dua macam. Ada dua macam yang you ingat, dua macam yang you dua. Buat kebaikan dia gegap yang hang ingat. Ideanya yang ingat tu di proton yang kau ikut nak tapi bersiare. Urangnya badang hana terus tanya tiga yang tinggal tu kan. Hai permun le lo, mana jamun nak balik pe jumpa. Mana di proton kau ikut. Jadi ada di proton yang kau ikutnya mendan tak ingat kebaikan dia. Yang padungga tak tahu yang nak ingat le dia. Hai nak pernah duduk barmo tanya beraka baju barmo tanya. Jadi yang tinggal dia ke baju barmo tanya tapi tak ada seperti orang padungga nak tinggal tu. Jadi itanya sampai-sampai yang tinggal ada kebaikan dia ke orang lain. Sementara keburukan dia hana. Yang kesebalik daripada yang dia dirasa umat. Jadi kebaikan, kesalahan yang orang lain hana tinggal ada. Padahal yang diingat bahwa kesalahan tanya ke orang lain, alian kebaikan kau kepada kita yang kerja nanti, dia sebalik ni sih. Ini yang kerjanya yang kau ibu ni mana tinggal tu, yang tinggal gedut dia orang. Pun rumah dalam kerja orang yang jamu kan, orang kerja sih, bu yang kebinya kerja ni. Jadi tayo sebalik ni. Akhirnya pada mandua toke dengan orang kerja mandua berdosa. Padahal sama-sama membantu deh, sama-sama untuk kita jalankan syariat Islam. Maka akhirnya gara-gara anak betul mandua berdosa. Ya. Jadi gimana yang betul? Tanya yang orang kerja juga berterima kasih juga kebaikan kepada kita. Ya, walaupun hek ada yang kerja tadi, tapi ada hek kerja hana bi kerja dengan hana pada baju putih dia. Ni hana bi kerja dengan kan hana dapur rumah tadi. Bersyukur dia dengan kebaikan orang lain walaupun memang kau kerja dia. Tapi gara-gara gonyan dia bisa tak hidupkan keluarga. Lagi yang sikap dia orang yang bekerja, sikap tu ke nanti baik tinggal kebaikan. Belum malah kebaikan lebih yang berharga ataupun yang bi ongkos kerjaan. Yang hana senang lundut macam-macam no cukup le kesalahan. Jadi akhirnya bahayalah. Jadi gara-gara dua boy yang hana sesuai no mandua katanya dalam keadaan berdosa kepada Allah Taala. Jadi hana pandang ya Allah tengok para akhiran apabila dia hana berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perkara manusia yang melaknat akan mereka itu, wala'anahumullah, dan dilaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap Nabi yang diterimakan akan doa. Jadi tiap-tiap Nabi itu mustajabah doa. Mandung Nabi mustajabah doa. Az-zaidu fi kitabin billah. Yang zaid, orang-orang yang lebih pada kitab Allah. Artinya mayadkhulu fihi ma laysa minhu. Siman yang masuk ia dalamnya kitab Allah barang yang tidak ada ia, dan mentakwil dengan barang yang hanasa. Urun tama-tama Al-Quran. Ya tama-tama Al-Quran. Tetapi orang yang telah pemahaman. Bukan Yasin fadilah yang tama-tama. Yasin sallallahu alaihi wasallam kena baca Yasin fadilah. Ada yang kata ulama Syekh Muqaddam. Jadi
Yasinnya kan le penafsiran. Nah, sebagai menafsirkan itu nama Nabi Muhammad. Bina awal suratnya merupakan nama Nabi Muhammad. Jadi sehingga orang-orang menganggap bahwa yang nata tamah-tamah. Saya ini nata tamah. Al-Quran dah baca lain. Kemudian dalam Al-Quran yang doa. Dalam kitab nan tulis. Apabila agutanya merumpa ayat azab, maka dia menindo. Dia baca doa untuk berlin. Apabila merumpa ayat yang rahman, geyu berdoa untuk merumpa adanya. Bahkan dalam sembahyang dia sih, tempat doa dalam sembahyang istighfar, takbir, yang hanya bisa membatalkan sembahyang. Anak pun yang bahasa Aceh sekali kalimat kapan tiga sembahyang, tapi harus dengan bahasa Arab. Jadi salah pemahaman orang. Jadi gak ngupu ulama-ulama ini orang gak agama Al-Quran. Anak agama Al-Qurannya. Nyata daripada Rasulullah sih adanya. Jadi makna agama Al-Quran ada yang hana lagi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dirubah isi kitab Injil yang aslinya nya kira agama-agama ada yang kurang-kurang. Hana Yasin sallallahu alaihi wasallam dibaca adanya. Cuman karena orang awam hendak baca tulis. Yang tu nanti baca surah Yasin adanya. Lagi adanya baca terjemahan nanti. Kata apakah kata mata-mata Quran, tafsir menanti dia tak tulis ayat Al-Quran tak boleh tafsir. Kata apakah tama-tama Al-Quran yang kahana umpuk dah Quran dah tafsir dah Quran dah selalu. Jadi orangnya cuman nasib orang yang pemahaman yang lagi ya. Jadi enggak bina ada ulama-ulama nyu kira orang-orang yang ka dosa karena kagak dama-dama ada yang dalam Al-Quran. Wal mukadzib orang-orang yang mendustakan dengan puyang keiradah oleh Allah Ta'ala. Hana senang lah ya puyang kehendak oleh Allah kepada adanya merasa berat lagi. Jadi hana merasa menerima puka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendustakan kadar, hana tak lu iradah zat Allah dan macam-macam. Anyan wal mustasallitu bil jabarus. Orang-orang yang menguasai, memaksa dengan jabarut, yaitu alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Jadi jabarutnya ada yang didakalan dengan pandangan mata. Yang didakalan dengan alam mulki, yang dunia langit, bumi yang didakalan tapi. Sementara dibalik daripada alam yang hanya dakalan mata tapi dakalan dengan hati ya. Alam malakut. Dan lain dengan keimanan terumpu adanya. Adanya terumpu dengan keimanan. Tajam dong dengan keimanan terumpu surga. Gimana alam surga, neraka, alam kubur. Alam kubur kalau kita danoh yang kata kuahnya kan yang kejadian yang terjadi dalam alam kubur. Dan apabila tak kalah nanti katanya tadi ngomong tu orang-orang yang intelektual yang ngomong ada kubur yang pasal ala gede yang mana terlekat. Merempak sidang dia agak yang tu. Mana gua ulu dalam. Mana gua apa? Tapi tiga belum ada Allah Taala. Tiga belum ada untuk kebukti bahwa benar apa yang kami sampaikan oleh Rasulullah. Tapi apa yang kami sampaikan terus. Ada alam mulki mentang orang yang katruh apa yang keberah oleh Rasulullah. Apa yang kami sampaikan dalam Al-Quran ni ada yang alam yang didakalan yang dideteksi orang yang katruh. 80% orang kabutai hamba Rasulullah ka bisa dibuktikan dengan ada alam nyata. Man 20% yang hanya nyata pinya hanya terus menyata 80% orang yang ka buktikan. Orang-orang yang kami meninggal kadang ka 1% yang kami buktikan menurut Al-Quran. Kalau rasa agak kubu surga neraka yang ulama. Pi kalang-kalang kadu. Tapi apakah kan orang kubunya orang yang enggak kebuka lubang dengan surga orang yang bro kebuka lubang dengan apa neraka. Jadi beda pikiran terus. Yang belum terus 20% terus. Menceritakan tentang masalah kiamat.
akan terus ya. Nyomnya kabeh yutuh terusan dengan terusnya terus. Lain kabeh rumput mendu. Lain kabeh rumput. Ya, adnal ardi bukan di rumah. Nah daerah yang paling rendah kai rumput orangnya. Tentang masalah jaro kedanya bisa dideteksi seseorang menjaro kalau dalam Al-Quran. Macam-macam lah pokoknya orangnya yang hal-hal tentang masalah yaitu kejadian manusia. Dari segumpal mani jadi segumpal darah kan ada yang disampaikan dalam Al-Quran sebelumnya penemuan. Ya. Maka menyata alam mulki yang sudah kalannya yang bisa ada deteksinya nurunnya muka terbenar kata Rasulullah, maka 20% terusnya yang golong terus akan terus sih. Tinggal nak kiamat bukan Rasulullah. Apabila datanglah hari kiamat, yang akan datang sih. Jadi itu yang disampaikan yang di dalam alam malakutnya tetap akan nazil adanya. Kasih. Nah pertanyaan, tapi pokoknya itu banyak awal lagi. Maka megah dengan demikian orang-orang yang dihinakannya oleh Allah Ta'ala, dan mereka itu adalah orang-orang yang batil. Wa yudhillu, dan dipihina ianya orang-orang yang menguasainya akan orang-orang yang dipulia oleh Allah, dan bermula mereka itulah ahli hak. Jadi orang yang akan orang yang dipihina oleh Allah dipulia, yang tanda-tanda orang yang dilaknat oleh Allah. Nah kelompok manusia yang tinggal bagi masa orang-orang yang mulia yang dipihina, orang-orang yang hina akan dipumuli. Ini artinya kita terbangga-banggakan dengan orang-orang yang hendak taat kepada Allah, orang-orang yang hendak ibadat yang menjadi idola katanya. Bahkan kafir orang kafir itu kok tenang gaya api gaya kafir di kamar-kamar ada yang api mendung tadi pe foto-foto orang kafir, pemain bola, para penyanyi nyenduk tenang dia nyenduk tak ubah lah mati itu. Padahal Rasulullah al-mar'u yusyarul mar'u ma'aman ahabbah. Orang akan bangkit dengan orang kira dengan saya yang dicintai, tapi orang yang mana muda mendum-mendumnya bahkan yang duha yang itu beli ada TV-nya tak rindu tu dengan dagalan budaya-budaya lain. Hana tak senangi dengan budaya-budaya Islam, maka hana berdoa habis. Kiban le pakai orang Islam, kiban le cara aja orang Islam, kiban gaya orang Islam. Hana terbayang lihatnya, kiban cara makan orang Islam. Hana terbayang lihatnya, hana tergambar lihat. Jadinya ke yang bahaya. Ini termasuk orang-orang yang akan gelaknat oleh Allah. Jadi tanya orang-orang yang mulia tak benci yang mulia oleh Allah, orang-orang yang ngepihina oleh Allah, yang tak banggakan. Hai bangga orang kafir, ya. Bangga orang kafir yang orang yang hana betul.